Malam itu, hujan turun deras di Jakarta. Langit gelap, sesekali kilat menyambar, memperlihatkan bayangan gedung-gedung tinggi yang tampak angker dalam remang malam. Hujan yang tiada henti sejak sore membuat suasana di sekitar halte bus semakin lengang. Alia, seorang karyawati yang telah 2 tahun bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta Barat, berdiri di lobi gedung kantornya dengan perasaan lelah. Sisa-sisa tenaga yang ia miliki hanya cukup untuk membawanya pulang ke rumah di daerah Rempoa, Jakarta Selatan. Ayahnya telah tiada sejak ia kecil, dan kini ia tinggal bersama ibunya serta adiknya di rumah yang terasa terlalu besar bagi mereka bertiga. Malam ini, seperti biasa, Alia menunggu hujan mereda sebelum berjalan ke halte bus Transjakarta terdekat. Tangannya menggenggam erat tas kerja, sementara matanya sesekali melirik jam tangan. Waktu sudah menunjukkan pukul 22. "Mbak Alia, pakai payung ini aja," suara Pak Sandi, satpam gedung, membuyarkan lamunannya. Lelaki tua itu menawarkan sebuah payung besar berwarna hitam dengan gagang kayu melengkung yang tampak berat. Alia tersenyum kecil dan menggeleng. "Nggak usah Pak, sebentar lagi juga reda," ujarnya, meskipun dalam hati ia merasa ragu. Setelah beberapa menit, hujan mulai berkurang. Alia pamit pada Pak Sandi dan bergegas menuju halte, menyusuri jalan setapak yang sunyi. Gemericik air hujan yang mengalir di jalanan menjadi satu-satunya suara yang menemani langkahnya. Saat tiba di halte, ia mendapati tempat itu sepi. Hanya ada seorang petugas yang tampak mengantuk di loket. "Masih ada bis yang lewat?" tanya Alia, sedikit khawatir. Petugas itu mengangguk malas. "Masih ada Mbak, tunggu aja," jawabnya singkat. Alia duduk di bangku halte, menatap jalanan yang gelap dan licin oleh air hujan. Jam sudah menunjukkan pukul 22.30. Hatinya mulai gelisah, dan ia terus-menerus memeriksa aplikasi bus di ponselnya, namun tidak ada tanda-tanda kedatangan bus dalam waktu dekat. Tiba-tiba, lampu-lampu di kejauhan memperlihatkan siluet sebuah bus yang melaju perlahan. Alia merasa sedikit lega. Ia berdiri dan bersiap naik begitu bus berhenti di hadapannya. Pintu terbuka, dan ia segera masuk. Bus itu hampir kosong. Hanya ada seorang pria tua di belakang dan seorang wanita yang duduk di kursi khusus perempuan. Alia memilih tempat duduk di dekat sopir, merasa lebih aman. Seiring bus melaju di tengah derasnya hujan, Alia membuka ponselnya, mencoba mengalihkan pikiran dengan membaca cerita horor di media sosial, ritual kecil yang biasa ia lakukan untuk menemani perjalanan. Namun, malam ini terasa berbeda. Saat bus berhenti di sebuah halte dekat rumah sakit, perasaan aneh mulai merayapi dirinya. Alia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Perlahan, ia menoleh ke arah jendela, dan di sana, seorang perempuan berdiri di tangga jembatan penyeberangan. Rambutnya panjang dan basah, tergerai menutupi sebagian wajahnya. Gaun hitam panjang yang dikenakannya tampak kuyup oleh hujan. Tetapi yang paling membuat Alia merinding adalah pandangan matanya, tajam dan kosong, tertancap langsung padanya. Alia menunduk cepat, jantungnya berdegup kencang. Ketika bus mulai melaju, ia memberanikan diri melirik kembali. Perempuan itu masih berdiri di sana, tersenyum samar di bawah derasnya hujan. Alia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan, namun rasa takutnya tak bisa ia tepis begitu saja. Ia menghela napas panjang, mencoba kembali fokus pada ponselnya. Namun, di halte berikutnya, ia kembali melihat sosok perempuan itu. Kali ini, ia berdiri di bawah pohon besar di pembatas jalan. Apa mungkin dia mengikuti? Pikir Alia, tubuhnya mulai gemetar halus. Bus terus melaju melewati halte demi halte, dan suasana di dalam semakin mencekam. Alia ingin segera sampai di Lebak Bulus dan keluar dari bus ini. Namun perjalanan terasa begitu panjang. Tiba-tiba, lampu di dalam bus berkedip, lalu mati total. Kegelapan menyelimuti. Dalam beberapa detik yang terasa seperti selamanya, lampu kembali menyala. Tapi ketika Alia melirik ke belakang, tubuhnya membeku.
Perempuan bergaun hitam itu kini duduk di ujung belakang bas, persis di samping pria tua yang tertidur pulas. Alia terperangah, napasnya tersengal. Ia tahu, perempuan itu tidak pernah naik di halte manapun. Alia terpaku di tempat duduknya. Tangannya mencengkeram erat tas kerja, sementara pikirannya berusaha menalar apa yang barusan dilihatnya. Wanita bergaun hitam itu tidak mungkin ada di sana. Tidak mungkin. Ia yakin tidak ada seorang pun yang naik bas tadi. Namun, saat ia kembali menoleh ke belakang, wanita itu masih ada di sana, duduk diam dengan kepala sedikit menunduk. Rambutnya yang basah menutupi sebagian wajah, dan tubuhnya tampak gemetar, entah karena dingin atau sesuatu yang lain. Alia ingin mengalihkan pandangannya, tapi matanya terus terpaku pada sosok itu. Lalu, perlahan, wanita itu mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. Pandangan tajam dan senyum tipis itu membuat darah Alia membeku. Seorang pria muda, penumpang baru yang duduk di dekat pintu tengah, tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah sopir. "Pak, ini busnya ke Lebak Bulus kan?" tanyanya dengan nada sedikit panik. Sopir, seorang pria paruh baya dengan wajah lelah, mengangguk tanpa menoleh. "Iya Mbak, sebentar lagi sampai," jawabnya singkat. Alia mencoba menenangkan diri. Ia berpikir, mungkin wanita itu hanyalah penumpang biasa yang kebetulan terlihat aneh karena basah kuyup. Tapi rasa takutnya tak kunjung hilang. Ketika bas berhenti di halte berikutnya, pria muda itu turun dengan tergesa-gesa. Kini hanya tersisa Alia, pria tua di belakang yang masih tertidur, dan wanita misterius itu. Suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, Alia mendengar suara bisikan. Lirih, nyaris tak terdengar, namun cukup jelas untuk membuatnya merinding. "Apa kau akan turun di halte berikutnya?" Alia menoleh ke belakang dengan gerakan kaku. Wanita itu masih duduk di tempatnya, namun kini kepalanya sedikit miring, seperti sedang mengamati sesuatu. "Maaf Mbak, apa tadi bicara sama saya?" Alia mencoba bersikap tenang, meski suaranya sedikit bergetar. Wanita itu tidak menjawab, ia hanya menatap Alia dengan senyum yang semakin lebar, memperlihatkan deretan giginya yang terlihat ganjil. Terlalu putih, terlalu sempurna, dan entah kenapa, terlihat seperti bukan milik manusia. Alia segera memalingkan wajah, mencoba mengabaikan rasa takutnya. Ia berusaha fokus pada ponselnya, namun layar ponsel yang menyala hanya memperlihatkan pantulan wajahnya sendiri, dan di belakangnya, samar-samar, sosok wanita itu berdiri, mendekat. Dengan napas tertahan, Alia berbalik cepat. Namun wanita itu masih duduk di tempatnya, seolah tidak pernah bergerak. Bas tiba-tiba berhenti mendadak, membuat Alia hampir terjatuh. "Pak, ada apa?" tanyanya kepada sopir. Sopir tidak menjawab, ia hanya menatap lurus ke depan dengan wajah pucat. Alia mengikuti arah pandangannya dan melihat sesuatu yang membuat tubuhnya lemas. Di tengah jalan, berdiri seorang pria berjas hitam, menatap bas dengan mata kosong. Tubuhnya basah kuyup, dan tangannya menggenggam sebuah payung hitam besar. Sosok itu tidak bergerak sedikit pun, meskipun hujan deras mengguyurnya. Sopir perlahan menginjak pedal gas, mencoba menghindari pria itu. Namun, saat bas mulai melaju, pria itu tiba-tiba menghilang. "Apa-apaan ini?" gumam Alia, semakin gelisah. Saat ia kembali menoleh ke belakang, wanita bergaun hitam itu sudah tidak ada di tempatnya. Kursi di ujung belakang bas kini kosong. "Pak, berhenti di halte berikutnya ya," seru Alia panik. Ia tidak peduli harus berjalan jauh ke rumahnya. Yang penting, ia ingin segera keluar dari bas ini. Sopir mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ketika bas akhirnya berhenti di halte, Alia segera berdiri dan berjalan cepat menuju pintu keluar. Namun sebelum ia sempat melangkah turun, sebuah suara terdengar di telinganya, begitu dekat seolah berbisik langsung ke dalam pikirannya. "Perjalananmu belum selesai Alia." Ia berbalik dengan cepat, tapi tidak ada siapapun di belakangnya. Bas itu kosong. Bahkan pria tua yang tadi tertidur di belakang kini sudah menghilang. Alia turun dari bas dengan napas tersengal.
Ia berdiri di halte, memandangi bus yang perlahan melaju pergi. Namun sebelum bus itu menghilang di kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar hebat. Di jendela belakang bus, wanita bergaun hitam itu berdiri, menatapnya sambil melambaikan tangan. Alia berdiri terpaku di halte, tubuhnya menggigil bukan karena hujan, melainkan karena rasa takut yang menghantamnya tanpa ampun. Wanita bergaun hitam itu tidak mungkin. Ia bahkan tidak turun dari bus, tapi kenapa bisa menatapnya dari jendela belakang sambil tersenyum. Langkah Alia terasa berat saat ia mencoba menjauh dari halte. Sepanjang perjalanan, hujan semakin deras. Jalanan sepi, hanya terdengar suara gemericik air yang mengalir di selokan dan sesekali deru kendaraan dari kejauhan. Ia menggenggam payung kecilnya erat-erat, tapi itu tidak cukup untuk menenangkan pikirannya. Di benaknya, bayangan wanita itu terus muncul, tatapan tajam, senyum menyeramkan, dan bisikan yang seperti menghantuinya. "Perjalananmu belum selesai, Alia." Kata-kata itu berulang-ulang terngiang di telinganya, membuatnya semakin gelisah. Ia mempercepat langkah, berharap segera sampai di rumah. Namun, semakin cepat ia melangkah, semakin kuat perasaan bahwa seseorang mengikutinya dari belakang. Alia berhenti mendadak. Ia memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Jalanan kosong, hanya lampu jalan yang menerangi genangan air di aspal. Tidak ada siapapun. Namun, saat ia hendak melanjutkan langkahnya, bayangan itu muncul lagi, refleksi samar di genangan air di depannya. Seorang wanita berdiri di belakangnya, dengan rambut basah yang menutupi sebagian wajah. Alia menahan napas, memejamkan matanya sejenak. Tidak ada apa-apa, ini cuma halusinasi. Aku cuma terlalu capek, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Saat ia membuka mata, bayangan itu sudah menghilang. Namun, sebelum Alia bisa bernapas lega, suara langkah kaki terdengar jelas di belakangnya. Basah, lambat, dan berat. Ia berbalik cepat. Kali ini, ia melihatnya. Wanita bergaun hitam itu berdiri di tengah jalan, hanya beberapa meter darinya. Wajahnya terlihat lebih jelas di bawah lampu jalan. Kulitnya pucat, hampir transparan, dan matanya kosong, seperti menatap ke dalam kekosongan abadi. Alia mundur beberapa langkah, hampir terpeleset karena genangan air. "Apa yang kamu mau?" serunya dengan suara gemetar. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, lalu melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya menciptakan suara yang menggema di jalanan sepi. Alia berbalik dan berlari secepat mungkin. Ia tidak peduli basah kuyup, tidak peduli dengan tas yang terlepas dari genggamannya. Ia hanya ingin menjauh. Namun, langkah wanita itu tidak terdengar lagi. Ketika Alia menoleh sekilas, sosok itu sudah tidak ada. "Nggak mungkin, dia nggak bisa hilang begitu saja," gumam Alia, napasnya tersengal-sengal. Tepat saat ia berhenti untuk mengatur napas, sebuah suara menggelegar dari sampingnya. "Alia." Ia menoleh dengan cepat, dan kali ini, ia melihat sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Wanita bergaun hitam itu berdiri tepat di bawah lampu jalan, memegang sebuah payung hitam. Wajahnya tidak lagi menyeringai, melainkan menatap Alia dengan tatapan dingin yang menusuk. "Kenapa lari? Bukankah ini perjalananmu?" kata wanita itu, suaranya terdengar seperti gema dari kejauhan. Alia tidak bisa menjawab, tubuhnya terasa kaku, seperti ada yang menahan setiap ototnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Wanita itu melangkah maju, kali ini lebih cepat. Setiap langkahnya membuat genangan air di sekitarnya beriak, meski hujan mulai mereda. Alia menutup matanya rapat-rapat, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi ketika ia membuka matanya lagi, wanita itu sudah berdiri di depannya, hanya beberapa inci dari wajahnya. Sebuah bisikan terdengar jelas di telinganya. "Kamu tidak bisa kabur, Alia. Perjalanan ini baru dimulai." Hanya dalam sekejap, lampu jalan di sekitar mereka padam. Kegelapan total menyelimuti tempat itu, meninggalkan Alia sendirian dalam keheningan yang mencekam.
Alia membuka matanya perlahan. Kegelapan yang menyelimutinya terasa pekat, seperti menggulung tubuhnya dalam keheningan tanpa ujung. Di sekitarnya hanya ada suara napasnya sendiri, terengah-engah, bercampur dengan detak jantung yang seakan ingin melompat keluar dari dadanya. "Aku di mana?" gumamnya, suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, tapi pikirannya terasa kusut. Satu-satunya yang jelas adalah tatapan dingin wanita itu dan bisikan mengerikan di telinganya. Namun, sekarang wanita itu lenyap, dan Alia berdiri sendirian di tengah ruang gelap yang asing. Lamat-lamat, sebuah suara mulai terdengar. Suara itu seperti derak kayu yang terbakar, disusul langkah kaki perlahan yang mendekat. Hati Alia mencelos. "Ada orang di sana?" tanyanya, suaranya bergetar hebat. Langkah itu berhenti, dan dari kegelapan, muncul secercah cahaya kecil, terlihat seperti lampu kuning redup dari bus Transjakarta. Lampu itu perlahan mendekat, semakin terang, hingga akhirnya Alia menyadari bahwa ia kembali berada di dalam bus. Namun, kali ini suasananya berbeda. Interior bus yang sebelumnya penuh dengan penumpang kini kosong, sunyi. Tidak ada siapapun, bahkan supir pun tak tampak. Kursi-kursi bus terlihat usang, dengan kain yang sobek dan noda gelap yang membuat Alia bergidik. "Apa ini?" Alia berbisik pada dirinya sendiri. Ia menoleh ke belakang, berharap menemukan pintu keluar. Tapi pemandangan yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Di bagian belakang bus, wanita bergaun hitam itu duduk dengan kepala tertunduk. Rambutnya tergerai, menutupi wajahnya, dan tangannya memegang sebuah koper hitam besar yang terlihat berat. Wanita itu tidak bergerak sama sekali, seperti patung yang diam dalam keabadian. Namun, Alia tahu ia sedang diawasi. Ia bisa merasakan mata wanita itu menatapnya dari balik rambut yang lebat dan basah. Alia mencoba untuk tidak panik. Ia melangkah perlahan menuju pintu depan bus, berharap bisa membukanya dan melarikan diri. Namun, pintu itu terkunci rapat. Ia menarik gagang pintu dengan sekuat tenaga, tapi tidak ada hasil. Tidak bisa keluar, terdengar suara berbisik. Alia tersentak dan menoleh ke arah suara itu. Wanita bergaun hitam itu kini berdiri di tengah lorong bus, dengan koper hitam di tangannya. Wajahnya tetap tertutup rambut, tapi dari sela-sela rambutnya, Alia bisa melihat senyum lebar yang mengerikan. "Kamu mau apa dariku?" tanya Alia, mencoba memberanikan diri meski suaranya gemetar. Wanita itu tidak menjawab, ia hanya melangkah perlahan ke arah Alia, menyeret koper hitam itu di lantai bus. Suara gesekan koper dengan lantai membuat Alia semakin panik. "Aku nggak tahu apa yang kamu inginkan. Tolong biarkan aku pergi." Alia berteriak, air matanya mulai mengalir. Wanita itu berhenti beberapa langkah dari Alia. Ia mengangkat kepalanya perlahan, dan untuk pertama kalinya, Alia melihat wajahnya dengan jelas. Wajah itu bukan wajah manusia. Kulitnya putih pucat, dengan urat-urat hitam yang mencuat di sekitar matanya. Matanya sendiri berlubang, seperti kegelapan tanpa dasar yang menatap langsung ke jiwa Alia. "Kamu sudah naik, tidak ada jalan keluar," katanya dengan suara parau, seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. Alia mundur dengan panik, punggungnya menghantam pintu bus yang terkunci. Ia memukul-mukul pintu itu, berharap ada yang mendengarnya. Tapi tidak ada siapapun. Wanita itu membuka koper hitamnya perlahan, dan aroma busuk menyengat langsung memenuhi udara. Alia menutup hidungnya, tapi bau itu tetap membuatnya mual. Dari dalam koper, wanita itu mengeluarkan sebuah kain putih panjang yang berlumuran darah. "Kamu harus memilih," katanya. Alia tidak mengerti. "Memilih apa? Apa maksudmu?" Wanita itu mendekatkan kain putih itu ke wajah Alia, memperlihatkan noda-noda merah yang masih basah. Alia hampir muntah saat melihatnya. "Siapa yang akan pergi selanjutnya?" wanita itu bertanya. Senyumnya semakin lebar. Sebelum Alia sempat menjawab, bus tiba-tiba berguncang hebat. Cahaya dari lampu bus mulai berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di sekitarnya. Dari bayangan itu,
muncul sosok-sosok lain. Penumpang-penumpang yang sebelumnya tidak ada kini duduk di kursi mereka. Semuanya menatap Alia dengan wajah kosong dan pucat. Alia berteriak sejadi-jadinya, tapi suaranya seperti lenyap di telan keramaian yang tiba-tiba muncul di dalam bus. Penumpang-penumpang itu mulai mendekatinya. Dengan gerakan kaku seperti boneka yang dikendalikan tali, tidak ada yang bisa lari. Suara wanita itu bergema di seluruh bus. Alia mencoba melawan, berusaha membuka pintu atau memecahkan jendela. Tapi semuanya sia-sia. Penumpang-penumpang itu semakin dekat, mengulurkan tangan mereka yang dingin untuk meraihnya. Sebelum semuanya menjadi gelap, satu kalimat terakhir terdengar di telinganya, berbisik lembut namun penuh ancaman. Perjalanan ini adalah milikmu. Alia tersentak dan membuka matanya. Napasnya terengah-engah, seperti baru saja bangkit dari mimpi buruk. Namun, apa yang ia lihat di sekelilingnya justru membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Ia tidak lagi berada di dalam bus. Sekelilingnya adalah hamparan kabut putih tebal yang membungkus segala arah. Tidak ada jalan, tidak ada langit, tidak ada suara, hanya keheningan yang menyiksa. Ia berdiri di atas lantai yang dingin dan basah, meskipun tidak tampak tanah atau material apapun di bawahnya. "Di mana ini?" bisiknya dengan suara serak. Tiba-tiba, kabut di depannya mulai bergerak, menggulung seperti tirai yang dibuka perlahan. Dari balik kabut, muncul sosok-sosok bayangan yang bergerak dengan langkah perlahan. Wajah mereka samar, tapi Alia bisa merasakan tatapan mereka yang dingin dan menilai. Ia melangkah mundur, tubuhnya gemetar hebat. "Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan dariku?" Sosok-sosok itu tidak menjawab. Mereka hanya berdiri diam, membentuk lingkaran di sekitar Alia. Bayangan mereka semakin jelas, dan akhirnya Alia menyadari siapa mereka. Mereka adalah penumpang-penumpang bus yang sebelumnya ia lihat. Tapi wajah mereka tidak seperti sebelumnya. Kini wajah-wajah itu memucat, dengan mata yang berlubang seperti wanita bergaun hitam yang menghantuinya. Beberapa dari mereka memegang benda-benda yang tak masuk akal. Seorang pria dengan topi lusuh membawa jam dinding besar, seorang wanita muda memegang boneka dengan tangan patah, dan seorang anak kecil menggenggam balon merah yang terlihat menghitam. "Kenapa kalian terus mengikuti aku?" Alia berteriak, suaranya memecah keheningan. Dari belakang, terdengar suara langkah perlahan. Alia membalikkan badan dan melihat wanita bergaun hitam itu muncul dari kabut. Kali ini, ia tidak membawa koper hitam, melainkan sebuah cermin besar dengan bingkai emas yang tampak kuno. "Kamu sudah memilih," kata wanita itu dengan suara dingin. Alia menggeleng kuat-kuat. "Aku tidak memilih apa-apa. Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi." Wanita itu tidak memedulikan protes Alia. Ia meletakkan cermin itu di depan Alia, lalu melangkah mundur. "Lihatlah ke dalam," perintahnya. Alia enggan menurutinya, tapi rasa penasaran dan ketakutan yang bercampur memaksanya melangkah mendekat. Ia menatap cermin itu, dan apa yang ia lihat membuatnya terpaku. Di dalam cermin, ia melihat dirinya sendiri, tapi tidak seperti biasanya. Bayangan dirinya di dalam cermin terlihat lebih tua, dengan wajah yang pucat dan mata yang cekung. Tubuhnya kurus kering, seolah-olah telah melalui penderitaan yang tak berujung. Dan di belakangnya, ada wanita bergaun hitam itu, tersenyum lebar sambil menyentuh bahunya. "Ini, bukan aku," Alia berbisik, air mata mulai mengalir di pipinya. "Tapi ini adalah masa depanmu," wanita itu menjawab. "Jika kamu terus berada di sini." Alia berusaha untuk berpaling dari cermin itu, tapi tangannya seolah terkunci di bingkai emasnya. Bayangan di dalam cermin mulai bergerak sendiri, meskipun Alia tidak bergerak sama sekali. Ia melihat dirinya di dalam cermin berjalan menuju kabut, diikuti oleh para penumpang dengan wajah mengerikan itu. "Tidak, aku tidak ingin ini. Aku ingin keluar," Alia berteriak sambil mencoba menarik dirinya dari cermin itu. Wanita itu tertawa kecil, suaranya terdengar menusuk. Satu-satunya cara untuk keluar adalah menerima perjalanan ini. Tiba-tiba, lingkaran penumpang yang mengelilingi Alia mulai bergerak mendekat. Mereka melangkah perlahan,
seperti sedang mendorongnya ke dalam cermin. "Jangan sentuh aku." Alia mencoba melawan, tapi sosok-sosok itu terlalu banyak. Mereka mendorongnya semakin dekat ke cermin, hingga akhirnya wajahnya hampir menyentuh permukaan kaca yang dingin. Ketika hidungnya menyentuh cermin, Alia merasakan tarikan yang sangat kuat, seperti gravitasi yang menariknya ke dalam. Ia berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya terserap ke dalam cermin, meninggalkan lingkaran penumpang yang kini berdiri diam di tempat mereka semula. Alia terbangun dengan tubuh terasa berat dan napas terengah-engah. Ia memandang sekeliling, mencoba mencari tahu di mana ia berada. Ia kembali berada di dalam bus, duduk di kursi yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, bus itu tidak kosong. Di kursi seberangnya, seorang wanita muda duduk dengan wajah bingung. Wajah itu tampak familiar, dan Alia segera menyadari bahwa itu adalah dirinya sendiri, versi dirinya yang lain. "Siapa kamu?" Alia bertanya dengan suara serak. Wanita itu menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Aku hanya penumpang biasa. Aku nggak tahu kenapa aku ada di sini." Alia hanya bisa terdiam, menyadari bahwa siklus ini baru saja dimulai lagi, dan kali ini ia menjadi bagian darinya. Alia duduk terpaku di kursinya. Mata yang menatapnya dari seberang terasa seperti cermin yang menamparkan kenyataan. Wanita muda yang mirip dengannya itu terlihat ketakutan, bingung, dan tidak tahu apa yang terjadi, perasaan yang sama persis dengan yang Alia alami saat pertama kali memasuki bus ini. Namun, kali ini Alia menyadari satu hal. Dia tidak bisa terus menjadi bagian dari siklus ini. Ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk menghentikan semua ini, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. "Dengar," Alia berkata kepada wanita itu, mencoba mengendalikan suaranya agar terdengar tenang. "Kamu tidak akan mengerti sekarang, tapi aku di sini untuk membantumu." Wanita itu mengerutkan alis, pandangannya penuh curiga. "Membantu? Apa maksudmu? Siapa kamu?" Alia membuka mulutnya untuk menjawab, tapi suara denting jam terdengar, memotong ucapannya. Suara itu bergema di dalam bas, makin lama makin keras, seperti detak jantung raksasa yang mendesak. Wanita muda itu memegang kepalanya, wajahnya meringis kesakitan. "Berhenti! Apa suara ini?" jeritnya. Alia bangkit dari kursinya, mencoba untuk melindungi wanita itu, tapi tubuhnya terasa berat. Setiap langkah seperti melawan angin kencang yang tak terlihat. Denting jam terus menggema, hingga akhirnya wanita itu menutup telinganya dan menjerit keras. Seketika, kabut hitam tebal melingkupi bas. Suara jeritan menghilang, digantikan oleh keheningan yang menyiksa. Ketika kabut mulai memudar, Alia menemukan dirinya berdiri sendirian di tengah lorong bas. Kursi-kursi di sekitarnya kosong. "Apa yang terjadi?" bisiknya. "Alia." Suara itu datang dari belakangnya, lembut namun penuh beban. Alia berbalik dan melihat sosok pria berdiri di ujung lorong. Wajahnya tidak asing, itu Reza, pria yang selalu duduk di kursi belakang setiap malam. Namun, ada sesuatu yang berbeda darinya sekarang. Matanya kosong, seperti menyimpan rahasia yang tidak ingin ia ungkapkan. "Kamu tidak seharusnya ada di sini," kata Reza pelan. "Reza, apa maksudmu?" "Aku tidak mengerti." Alia mendekat, tapi Reza mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia berhenti. "Ini bukan perjalanan untukmu," lanjut Reza, suaranya serak. "Tapi kamu membuat pilihan untuk tetap tinggal. Dan sekarang, kamu menjadi bagian darinya." Alia menggeleng kuat-kuat. "Aku tidak pernah memilih ini. Aku hanya ingin pulang. Kenapa semua ini terjadi?" Reza mendesah panjang. Ia melangkah mendekati Alia, matanya penuh belas kasihan. "Bas ini bukan sekadar alat transportasi Alia. Ini adalah penghubung antara dunia mereka dan dunia kita. Setiap penumpang di sini membawa beban dosa, penyesalan, atau kesedihan yang belum terselesaikan. Tapi kamu adalah anomali. Kamu tidak seharusnya melihat ini." Alia mencoba memahami kata-kata Reza, tapi kepalanya terasa berat. "Jadi, apa artinya semua ini?"
Apa yang harus aku lakukan? Reza menatapnya dalam-dalam. Kamu harus menemukan pintu keluar. Tapi itu tidak akan mudah. Pintu itu hanya muncul jika kamu siap untuk menghadapi kebenaran. Kebenaran. Alia mendekat, wajahnya penuh harap. Kebenaran apa? Tolong, jelaskan. Sebelum Reza sempat menjawab, bas tiba-tiba berguncang hebat. Lampu-lampu di dalam bas berkedip-kedip, dan suara jeritan kembali terdengar dari kejauhan, semakin mendekat. Alia melihat sosok-sosok bayangan mulai muncul di luar jendela, mendekati bas dengan langkah lambat tapi pasti. Reza menarik tangan Alia dengan kuat. Kita tidak punya banyak waktu. Ikuti aku. Alia tidak punya pilihan selain menurut. Mereka berlari menuju bagian belakang bas, tempat Reza menarik sebuah tuas kecil yang tersembunyi di dinding. Sebuah pintu rahasia terbuka, memperlihatkan tangga panjang yang mengarah ke bawah, diselimuti kegelapan. Turunlah, perintah Reza. Tapi kemana ini akan membawa kita? Reza menatapnya tajam, ke tempat di mana semuanya dimulai. Alia ragu-ragu sejenak, tapi suara jeritan yang semakin mendekat memaksanya untuk bertindak. Ia melangkah ke dalam kegelapan, menuruni tangga itu dengan hati-hati, sementara Reza menutup pintu di belakang mereka. Tangga itu terasa tak berujung. Setiap langkah terasa seperti memasuki dimensi lain, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan kecil yang diterangi oleh lampu kuning redup. Di tengah ruangan itu, ada sebuah pintu kayu tua dengan ukiran-ukiran aneh di permukaannya. Reza berdiri di samping pintu itu, wajahnya serius. Ini adalah pintu yang kamu cari, Alia. Tapi kamu harus tahu, begitu kamu melewati pintu ini, tidak ada jalan untuk kembali. Apapun yang ada di sisi lain, itu adalah jawaban dari semua pertanyaanmu. Alia menatap pintu itu dengan campuran rasa takut dan penasaran. Ia tahu bahwa apapun yang menunggunya di balik pintu itu, akan mengubah segalanya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu meraih gagang pintu itu. Dengan tangan gemetar, ia memutar gagangnya dan mendorong pintu itu perlahan. Cahaya putih menyilaukan menyelimuti segalanya. Cahaya putih yang menyilaukan perlahan memudar, memperlihatkan sebuah dunia yang sangat berbeda dari apa yang Alia bayangkan. Ia berdiri di tengah padang luas yang dikelilingi kabut. Udara di sekitarnya terasa dingin, menusuk kulit. Tidak ada suara apapun, kecuali detak jantungnya yang semakin cepat. Di mana ini? Bisik Alia, lebih kepada dirinya sendiri. Ini adalah awal dari segalanya, suara Reza terdengar di belakangnya. Ia berdiri dengan tenang, seperti telah terbiasa dengan pemandangan ini. Alia menoleh, menatap pria itu penuh tanda tanya. Awal apa? Apa maksudmu, Reza? Reza mendekat, sorot matanya penuh beban. Inilah tempat di mana semua jiwa yang terjebak di bas itu memulai perjalanan mereka. Mereka datang ke sini untuk menghadapi sesuatu yang tidak pernah bisa mereka hadapi di dunia nyata, kebenaran. Kebenaran apa? Reza tidak menjawab langsung. Ia menggerakkan tangannya, menunjuk ke arah kabut tebal di depan mereka. Kebenaran yang hanya bisa kamu temukan sendiri. Lihatlah. Alia mengernyitkan alis, tapi mengikuti arah yang ditunjukkan Reza. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan mendekati kabut. Perlahan, kabut mulai terbelah, memperlihatkan sesuatu yang membuat Alia terkejut. Itu adalah dirinya sendiri. Alia melihat dirinya duduk di sebuah kamar, gelap dan sempit, dengan tumpukan kertas berserakan di meja. Di tangannya, ada secarik kertas yang tampak seperti surat. Wajah Alia di dalam bayangan itu terlihat lelah, dipenuhi air mata. Ini apa? Alia bergumam, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu adalah kamu, Alia, jawab Reza, yang kini berdiri di sampingnya. Malam sebelum kamu menaiki bas itu. Malam ketika kamu membuat keputusan yang mengubah segalanya. Alia menggeleng kuat-kuat. Aku tidak mengerti. Aku tidak ingat malam itu. Apa yang terjadi? Reza menatapnya dengan pandangan penuh iba. Kamu melupakan malam itu karena kamu tidak ingin mengingatnya. Kamu melupakan kebenaran karena kamu tidak ingin menghadapi rasa sakitnya.
Alia berusaha keras untuk mengingat, tapi pikirannya terasa seperti labirin gelap tanpa ujung. Ia melihat bayangan dirinya di dalam kabut meremas surat itu dengan keras, sebelum akhirnya jatuh terduduk di lantai. Tangisannya bergema di udara, menusuk hati Alia. "Tolong hentikan ini," Alia memohon, air mata mulai mengalir di pipinya. "Kamu harus mengingatnya, Alia," kata Reza dengan suara tegas. "Hanya dengan mengingat, kamu bisa keluar dari lingkaran ini." Kabut di sekitar mereka kembali bergerak, memperlihatkan adegan lain. Kali ini, Alia melihat dirinya sedang menaiki bas malam itu, wajahnya penuh kebingungan, seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah. Ia melihat penumpang-penumpang lain yang kini tampak jelas sebagai sosok-sosok tidak nyata. Mereka adalah bayangan dari rasa bersalah, ketakutan, dan penyesalan. "Kamu menaiki bas itu karena kamu ingin lari," lanjut Reza. "Tapi bas itu bukan tempat pelarian. Itu adalah cerminan dari semua hal yang kamu coba tinggalkan." Alia jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Reza berjongkok di sampingnya, meletakkan tangannya di bahu Alia. "Ini adalah kesempatanmu, Alia. Kamu bisa terus terjebak di sini, atau kamu bisa memilih untuk menghadapinya." "Bagaimana caranya?" Alia bertanya, suaranya hampir tak terdengar. Reza mengangkat tangan, menunjuk ke sebuah pintu lain yang tiba-tiba muncul di tengah kabut. Pintu itu terlihat berbeda dari pintu sebelumnya, terbuat dari kayu tua dengan ukiran nama Alia di atasnya. "Itulah pintu keluar," kata Reza. "Tapi hanya kamu yang bisa membukanya. Dan untuk melakukannya, kamu harus menerima kebenaran tentang malam itu." Alia menatap pintu itu dengan campuran rasa takut dan keberanian. Ia tahu bahwa di balik pintu itu adalah jawabannya, tapi ia juga tahu bahwa menerima kebenaran tidak akan mudah. Dengan langkah pelan namun pasti, Alia berjalan menuju pintu itu. Tangannya yang gemetar menyentuh gagang pintu, tapi sebelum ia sempat membukanya, suara bisikan terdengar di telinganya. "Alia." Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Bisikan itu terus terdengar, semakin jelas. "Alia, jangan pergi." Itu adalah suaranya sendiri. Alia berdiri terpaku di depan pintu yang bertuliskan namanya. Bisikan-bisikan itu semakin keras, mengitari pikirannya seperti gema yang tidak berujung. Suaranya sendiri terus berulang, memintanya untuk tidak melangkah lebih jauh. Namun, ada dorongan kuat dalam dirinya yang tidak bisa ia abaikan. Tangannya yang gemetar kembali meraih gagang pintu, sementara hatinya dipenuhi ketakutan akan apa yang ada di baliknya. "Alia, kamu tidak harus melakukannya," suara Reza tiba-tiba memecah keheningan. Alia menoleh, menatap pria itu dengan tatapan bingung. "Bukankah kamu yang memintaku membuka pintu ini? Apa maksudmu aku tidak harus melakukannya?" Reza menunduk, sorot matanya penuh rasa bersalah. "Aku ingin kamu memilih sendiri. Jika kamu tidak siap, tidak apa-apa. Tapi jika kamu memutuskan untuk membuka pintu itu, kamu tidak akan pernah bisa kembali." "Tidak kembali." Alia mengulang kata-kata itu, mencoba memahami maknanya. "Setelah kamu membuka pintu ini, kamu akan menghadapi kebenaran yang sebenarnya," lanjut Reza. "Tapi kebenaran itu bisa menghancurkanmu, Alia. Tidak semua orang kuat untuk menerima apa yang ada di baliknya." Alia menarik napas dalam-dalam. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Mengapa ia tidak bisa mengingatnya? Dan mengapa Reza terus memberinya peringatan? "Aku sudah terlalu jauh," katanya akhirnya. "Aku tidak bisa berhenti sekarang." Reza hanya mengangguk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Alia memutar gagang pintu itu perlahan. Saat pintu terbuka, cahaya terang memancar keluar, menyilaukan matanya. Ia menutup mata sejenak, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya itu. Ketika ia membuka matanya kembali, pemandangan di depannya membuat tubuhnya membeku. Ia berada di sebuah ruangan kecil yang sangat familiar. Itu adalah kamar tidur lamanya, tempat ia menghabiskan malam-malam penuh kecemasan dan kesepian. Di atas meja kecil di sudut ruangan,
ada sebuah kotak kayu tua yang tertutup rapat. Langkah-langkahnya terasa berat ketika ia mendekati kotak itu. Tangannya gemetar saat menyentuh permukaannya. Ia tahu apa yang ada di dalamnya, tapi ia juga tahu bahwa membukanya akan membangkitkan kenangan yang selama ini ia coba lupakan. "Bukalah," suara Reza terdengar di belakangnya. Alia menoleh, tapi kali ini Reza tampak berbeda. Wajahnya tidak lagi penuh simpati, melainkan dingin dan penuh rahasia. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Alia, suaranya dipenuhi kecurigaan. Reza tidak menjawab, ia hanya berdiri diam, tatapannya tajam seperti pisau. Alia merasa ada yang salah, tapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, ia membuka kotak kayu itu. Di dalamnya, ada sebuah surat yang telah kusut, seakan telah dibaca dan dilipat berkali-kali. Alia mengambil surat itu, jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali tulisan tangan itu adalah tulisannya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia mulai membaca surat itu. "Kepada diriku sendiri, jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah berada di titik terendah dalam hidupmu. Aku tahu betapa beratnya perjalanan ini, dan aku tahu kamu ingin menyerah. Tapi tolong, ingatlah satu hal, semuanya belum berakhir. Kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Jangan biarkan rasa bersalah dan ketakutan menguasaimu. Jangan lari lagi." Alia merasakan air matanya mengalir tanpa henti. Surat itu adalah pesan terakhir yang ia tulis untuk dirinya sendiri sebelum naik ke bus malam itu. "Tapi apa yang aku coba lupakan?" Alia berbisik, mencoba memahami semuanya. Tiba-tiba, ruangan itu berubah. Ia tidak lagi berada di kamar tidurnya, melainkan di jalanan yang gelap. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di trotoar, memandangi bus yang berhenti di depannya. "Ini adalah malam itu," kata Alia, setengah sadar. Ia melihat versi dirinya yang lain menaiki bus, membawa surat itu di tangannya. Kemudian, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di belakang bayangannya, ada sosok Reza, berdiri dalam kegelapan, memperhatikan semuanya. "Kamu ada di sana." Alia menatap Reza dengan tatapan penuh kengerian. "Kamu mengikuti aku malam itu." Reza tersenyum tipis, tapi senyumnya dingin. "Aku tidak pernah pergi, Alia. Aku selalu ada di sisimu." "Siapa kamu sebenarnya?" Alia bertanya dengan suara gemetar. Reza melangkah maju, mendekatinya dengan perlahan. "Aku adalah bayanganmu, Alia. Aku adalah bagian dari dirimu yang selalu kamu coba tinggalkan. Aku adalah ketakutanmu, rasa bersalahmu, dan keputusanmu untuk menyerah." Alia merasa seluruh tubuhnya melemah. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Kamu tidak bisa lari dariku," lanjut Reza. "Karena aku adalah kamu." Alia merasa seperti tenggelam dalam jurang tanpa dasar. Kata-kata Reza terus berputar di pikirannya, "Aku adalah kamu." Ia tidak ingin mempercayainya, tapi semuanya terasa masuk akal sekarang. Keanehan-keanehan yang terjadi sejak ia naik bus malam itu, bisikan-bisikan, penglihatan-penglihatan, hingga perjalanan tanpa ujung ini. Semua itu adalah bagian dari dirinya sendiri. "Apa artinya ini? Apa yang sebenarnya terjadi padaku?" tanya Alia dengan suara gemetar. Reza memandangnya dengan tatapan tajam namun tenang. "Kamu tahu jawabannya, Alia. Kamu hanya tidak ingin mengakuinya." Alia mencoba mengingat malam itu. Kilasan-kilasan ingatan mulai muncul di benaknya, pertengkaran dengan sahabatnya, perasaan putus asa yang terus menghantuinya, hingga keputusan yang ia buat tanpa pikir panjang. Aku, Alia berhenti berbicara, suaranya tercekat oleh kenyataan yang mulai menyeruak. "Kamu menyerah pada hidupmu," kata Reza dengan nada dingin, menyelesaikan kalimatnya. Alia terhuyung mundur. Ia tidak ingin percaya, tapi kilasan kenangan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Malam itu, setelah bertengkar dengan sahabatnya, ia merasa tidak lagi memiliki tujuan. Ia naik bus dengan pikiran yang penuh kegelapan, tidak peduli kemana ia akan pergi. "Tapi aku masih di sini," gumam Alia.
Aku masih hidup kan? Kalau tidak, aku tidak akan bisa merasakan semua ini. Reza mendekatinya, menatapnya dengan pandangan penuh arti. Ini bukan tentang hidup atau mati Alia. Ini tentang keputusanmu untuk terus maju atau terjebak di sini selamanya. Alia memandang sekeliling. Ruangan itu kini berubah menjadi bayangan-bayangan samar, seperti pantulan cermin yang retak. Ia melihat potongan-potongan hidupnya, senyuman keluarganya, kebahagiaan masa kecil, serta rasa sakit dan kekecewaan yang menumpuk seiring waktu. Kamu berada di persimpangan, lanjut Reza. Kamu bisa terus terjebak dalam rasa bersalah dan ketakutanmu, atau kamu bisa memilih untuk bangkit dan memulai lagi. Bagaimana caranya? Tanya Alia, matanya dipenuhi air mata. Reza tersenyum, tapi kali ini senyumnya hangat. Kamu sudah tahu jawabannya, Alia. Itu ada di dalam dirimu. Surat itu adalah pengingat. Kamu hanya perlu memaafkan dirimu sendiri. Alia menatap surat yang masih di tangannya. Pesan dari dirinya sendiri itu terasa begitu nyata sekarang. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah melarikan diri dari kenyataan, mencoba melupakan rasa sakitnya dengan menyalahkan dirinya sendiri. Dengan napas yang berat, Alia menutup matanya. Aku ingin pulang, katanya dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Ruangan itu tiba-tiba dipenuhi cahaya terang, menghapus bayangan-bayangan di sekitarnya. Suara bisikan menghilang, digantikan oleh keheningan yang menenangkan. Ketika Alia membuka matanya, ia menemukan dirinya kembali duduk di dalam bas. Namun, bas itu kini berbeda. Jalanan yang gelap berubah menjadi panorama matahari terbit. Penumpang-penumpang lain yang sebelumnya samar kini terlihat jelas, wajah mereka penuh kedamaian. Alia menoleh ke samping, tapi Reza sudah tidak ada di sana. Yang tersisa hanyalah pantulan dirinya sendiri di kaca jendela. Bas berhenti di sebuah halte kecil. Supir bas, seorang pria tua dengan senyum hangat, menoleh ke arahnya. Ini perhentian terakhir nak, sudah waktunya kamu turun. Alia berdiri, langkahnya terasa ringan untuk pertama kalinya. Ketika ia melangkah keluar dari bas, ia merasakan angin pagi yang segar menerpa wajahnya. Di kejauhan, ia melihat keluarganya berdiri, melambai ke arahnya dengan senyum penuh harapan. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tapi ia siap untuk memulainya kembali.